Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa saya yang hadir di sini. Mohon maaf ini baru bisa memberikan perkuliahan dengan pemberitahuan yang mendadak. Jadi saya hari Rabu kemarin kita pilkada ya, pemilu kada pilkada. Kemudian yang hari Jumat saya putuskan untuk tidak mengisi juga karena materinya biar sama. Kemudian hari Rabu besok saya ada monef dengan dikti. Lalu Kemis itu ke Semarang ya, ke Sidomuncul. Mungkin ada teman-teman yang ikut ya ke Semarang. Nah jadi kemungkinan Jumat juga nanti ditinjau kembali, maka saya masukkan ke sini bareng-bareng kita kuliah bersama-sama di malam ini. Memang materi nggak begitu banyak ya, dan termasuk sebagian sudah saya sampaikan. Di antaranya adalah sebentar, ini masih pada baru masuk semua. Di antaranya yang bab yang pertama itu adalah kemarin kita sudah membahas mengenai data dalam riset ya, itu di dalam buku latihan itu sudah kita berikan ya. Jadi sebenarnya Anda sudah melaksanakan itu. Intinya di dalam bab 6 ini adalah data itu ada data yang kuantitatif dan kualitatif ya. Tentunya Anda sudah memahami data kuantitatif itu berupa angka-angka ya, yang dapat dilaksanakan fungsi matematis, tambah, kurang, bagi ya. Kemudian di apapun lah fungsi matematis ya di dalam Excel itu. Kalau data kualitatif itu data yang bersifat gambar ya, suara, yang mana gambar atau suara tersebut yang bisa dinamakan dengan ringkasan dari wawancara. Nah, jadi berupa tulisan itu juga ringkasan wawancara itu kan dalam bentuk tulisan, tapi sekarang kan nggak ada yang wawancara terus ngetik, itu kan nggak ada. Semuanya pasti dengan menggunakan alat perekam. Bahkan MS Word ini juga dilengkapi dengan alat perubah untuk menulis ya. Jadi Anda kalau males ngetik gitu, Anda gunakan MS Word lalu diaktifkan fungsi suaranya, itu Anda ngomong gitu dia ngetik gitu ya, itu bisa seperti itu. Jadi kalau wawancara itu ngambil suara dan sekaligus di dalam suara tersebut kemudian diwujudkan menjadi teks, itu bisa ya. Cuma meskipun ada kesalahan-kesalahan karena mungkin kurang pekanya mic ya, ataupun mungkin karena bahasanya yang dilantunkan oleh responden itu kurang jelas, bisa jadi begitu ya, kecepatan tumpuk-tumpuk ya. Jadi kalau pemain drama itu kalau ngomong jelas banget itu ya, karena dia memang berlatih vokal gitu. Kalau orang-orang biasa kan enggak gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian data tersebut ya itu bisa dijadikan pembagian seperti itu. Ada yang data diskrit dan kontinu ya, itu perbedaannya adalah data utuh dan data pecahan gitu ya. Misalnya jumlah mahasiswa yang ikut kuliah hari ini itu kan nggak ada yang pecahan ya, semuanya kan utuh. Sebentar saya masukkan dulu ya. Data diskrit dan kontinu itu pecahan dan utuh ya, misalnya seperti itu. Atau mungkin juga datanya berwujud perkiraan ya, datanya berwujud perkiraan itu juga bisa ya. Misalnya jumlah penduduk Indonesia saat ini
sekitar 298.670.000 sekian. Nah, pada waktu ngomong itu datanya nggak segitu ya, datanya barangkali di atas kisaran itu. Jadi tidak pas gitu, tidak pas ya. Nah, kemudian juga yang sebentar kita lihat lagi. Nah, kemudian ini contoh-contoh data diskrit nih ya. Ini kan pecahan-pecahan ya, dan jumlahnya tidak pas pada saat diucapkan itu dia bisa berkurang, bisa bertambah ya. Nah, ini kalau data kontinu seperti ini contohnya. Kemudian data menurut sumbernya ya, itu ada data intern dan data ekstern. Data intern itu data yang ada di dalam lembaga kita ya, misalnya Anda pegawai UMS, terus Anda ingin mengetahui data-data tentang mahasiswa ataupun pegawai ya, nah itu adalah intern ya. Kemudian data ekstern, misalnya pegawai UMS ingin mengetahui data pegawainya perguruan tinggi lain atau kantor lain, itu ekstern gitu. Nah, kemudian data itu bisa berubah-berubah ya, dalam artian intern dan ekstern itu tergantung dari sudut pandangnya gitu. Jadi tidak mesti data yang tadinya intern terus itu tidak bisa seperti itu, tapi bisa berganti ya. Itu karena kedudukan orang itu berganti juga gitu. Nah, kemudian selain data intern dan ekstern, data ekstern ya misalnya data BPS itu kan ekstern karena kita bukan ini ya, bukan pegawai atau bukan staf dari BPS tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang data primer dan sekunder. Anda sudah paham, primer itu Anda ikut menyusun, kalau sekunder itu Anda tidak ikut menyusun, tinggal ambil data. Nah, ini ada sumber-sumbernya dan seterusnya ya. Kira-kira cuma itu aja yang sering dipakai itu ya, intern, ekstern, terus primer dan sekunder. Anda harus bisa membedakan itu antara primer dan sekunder, kuantitatif dan kualitatif, itu Anda harus bisa membedakan itu. Nah, kemudian bab selanjutnya, bab 7 ini adalah metode pengumpulan data. Anda juga sudah berlatih ya. Misalnya ini kita lihat di dalam buku latihan kita, Anda kemarin sudah menentukan ini dan hampir semuanya itu benar gitu ya. Kalau nggak dikerjakan tidak benar, tapi kalau mengerjakan pasti benar itu. Maka data sebelumnya kan kita giring ya, kita giring agar Anda bisa menemukan sumber data yang tepat ya. Judulnya kan disebutin ya, termasuk Anda neliti di mana gitu kan. Nah, habis itu data tersebut Anda jadi tahu data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk data primer apa sekunder, sehingga Anda mendapatkan lah, kalau primer ya kuesioner atau mungkin wawancara. Kalau kita kuantitatif ya kuesioner gitu, kalau wawancara kualitatif gitu. Kalau ini sekunder, di sini mungkin laporan keuangan atau apa begitu. Terus ditulis di sini data dan sumber data. Anda kemarin sebagian sudah mengerjakan. Terus metode pengumpulan data, tulis lagi di sini metode pengumpulan data. Maka kalau metode pengumpulan data ya observasi itu termasuk ini ya, termasuk kuantitatif bisa, kualitatif bisa. Misalnya kalau kuanti itu observasi itu Anda hanya kualitatif itu Anda hanya mengamati aja. Nah, tapi kalau Anda mengamati dengan cara mengukur, nah itu nanti jadi kuantitatif ya. Kalau Anda hanya mengamati kemudian merekam kejadian, merekam perkataan-perkataan ya, terus mengamati sikap, mengamati perilaku, nah itu adalah dapatnya nanti kualitatif. Tapi kalau Anda mengamati dengan menggunakan alat,
alat penghitung ya, alat apalagi mungkin gitu ya, yang dapat menghasilkan angka, maka itu observasinya dapat menghasilkan data kuantitatif. Kalau kuesioner itu jelas ya kuantitatif. Nah, kemudian metode wawancara itu juga metode pengumpulan data. Nah, cara menuliskannya di dalam skripsi atau di dalam jurnal nanti Anda nggak perlu menyebutkan seluruhnya, tapi yang Anda gunakan saja. Kalau Anda menyebutkan seluruhnya, misalnya ada 4 atau 5, itu namanya mempelajari materi metode pengumpulan data pada metodologi penelitian gitu. Terus dikasih sumber-sumbernya gitu ya. Tapi kalau skripsi harusnya to the point aja. Misalnya Anda pakai kuesioner, sebutin itu berapa pertanyaan, diambil dari kuesionernya siapa, begitu. Ya, jadi kuesioner itu Anda sebaiknya jangan membuat sendiri karena kapabilitas kita itu belum memenuhi ya, kecuali memang belum ada sama sekali angket itu yang digunakan. Nah, mohon maaf ya yang baru masuk, baru saya save. Nah, kemudian itu aja yang di dalam metode pengumpulan data ini ya. Sebentar. Nah, kemudian berikutnya adalah perhatian pada pembuatan daftar pertanyaan. Kita hubungkan dulu dengan tugas kita. Ini metode pengumpulan data sudah, terus sebentar. Nah, ini pengukuran variabel kemarin sudah ketemu kita di kelas ya, pengukuran variabel. Nah, kemudian ini menentukan alat analisis yang tepat, ini gampang banget, ini nanti kita ulas setelah ini ya, setelah bab 8 ini. Perhatian pada pembuatan daftar pertanyaan, karena kita itu kuantitatif atau survei, kebanyakan kita itu menggunakan alat untuk pengambil data yaitu kuesioner. Maka pembuatan kuesioner ini harus memperhatikan beberapa kaidah ya, jadi tidak boleh sembarangan membuat pertanyaan. Intinya ya, ini kalau supaya lebih jelas langsung ke sini ya. Membuat daftar pertanyaan intinya itu harus nyambung terhadap alat analisis yang kita gunakan ya. Jadi misalnya ini ya, kalau alat analisis itu paling gampang, ini saya buka sebentar aja dari buku latihan, apalagi yang sudah ikut WSM langsung nyantol ya. Langsung nyantol. Jadi begini, ini adalah sebelum menulis teknik analisis data pada proposal Anda bagian akhir ya. Jadi bagian akhir proposal itu teknik analisis data ya. Nanti setelah habis teknik analisis data itu selesai sudah, itu tinggal konsultasi kuesioner ya, kemudian menulis daftar pustaka ya. Jadi habis teknik analisis data itu adalah daftar pustaka. Setelah itu baru melampirkan angket yang telah disepakati bersama ya. Disepakati dalam artian mahasiswa mengajukan dan dosen setuju angket tersebut layak untuk diterjunkan ke penelitian gitu ya. Saya tengok dulu kawan kita. Nah, sudah habis sepertinya, jumlah totalnya 78. Kalau sebentar masuk ke sini dulu ya. Alat analisis yang kita gunakan itu biasanya terdiri dari 5 ini ya. 5 ini biasanya. Yang paling sering dipakai itu adalah jenis regresi, karena ini untuk mencari pengaruh ataupun kontribusi ya. Apapun bahasanya, kalau ada unsur-unsur mencari pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lain, atau yang menyebutkan kontribusi apa, kontribusi seberapa variabel satu dengan terhadap variabel yang lain, maka itu kita sebut dengan regresi. Nah, regresi ini ada banyak ya. Regresi itu ada regresi tunggal, regresi yang paling sederhana ya, yang di dalam WSM itu namanya regresi berganda.
ya. Bahkan sudah ditingkatkan pada jam pertama itu belajar regresi berganda, kemudian jam kedua itu menggunakan regresi PLS ya, atau sudah pindah dari regresi pindah ke SEM PLS karena tingkat pengaruhnya itu berjenjang ya, atau modelnya itu bertingkat. Nah, adapun indikator-indikatornya, ini adalah indikatornya ya. Jadi kalau Anda belajar regresi, yaitu ada nilai T, ada nilai F, ada nilai R², ada asumsi klasik di ekonometrika ya. Nah, ini disinggung atau dipraktekkan semua di dalam WSN. Kemudian SEM PLS, yang SEM-nya SEM PLS, bukan SEM penuh ya, bukan SEM yang VB atau variant based, tapi yang Anda pelajari adalah SEM VB atau variant base ya, bukan yang SEM CB atau covariant base. Nah, jadi ini adalah SEM itu indikatornya ya mirip-mirip aja, tetapi dia banyak analisis model fitnya. Ini model fitnya dari mulai sini, ini namanya model fit ini. Alat untuk mendeteksi model Anda itu sehat apa enggak. Tapi kalau di dalam regresi biasa itu model fitnya ini ya. Sebagian juga ada yang masuk ke sini. Nah, yang lain yang jarang dipakai itu misalnya korelasi ya, misalnya nyari hubungan, nyari keterkaitan, nyari perbedaan, itu jarang dipakai ya. Biasanya yang kita pakai ini adalah regresi dan SEM PLS. Maka dari itu di dalam Smart PLS tadi pagi itu yang ngajar Pak Dr. Jati ya. Nah, itu analisisnya juga kuat itu. Tadi diajarin sampai moderating ya, variabel moderating gitu. Nah, oke ya, Anda sudah memahami itu, dan nanti akan Anda juga makin paham lagi setelah masuk ke WSN ya. Menurut saya diambil cepat ya, karena nanti biar acara yang lain gitu. Dan Anda ekonometrika kan membutuhkan alat analisis itu, pakai JSP atau pakai Smart PLS ya, terutama JSP ya. Nah, mungkin di ekonometrika Anda diajarin pakai SPSS, itu mirip seperti JSP tapi lebih bagus JSP gitu. Nah, oke, maka ini nanti teknik analisis datanya, melihat dari judul Anda itu ya, Anda pakai alat analisisnya apa? Regresi linear berganda, atau Anda menggunakan alat analisisnya adalah SEM PLS. Jangan pernah Anda sebutkan teknik analisis data adalah JSP. Nah, itu aplikasinya ya. Atau alat analisis datanya adalah Smart PLS, bukan ya, itu adalah aplikasinya ya. Tapi Anda yang alat analisisnya adalah regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu software ya, atau aplikasi JSP ya. JSP itu singkatan Jeffries Amazing Statistic Program ya. Nah, atau menggunakan Smart PLS kalau itu SEM PLS gitu. Nah, tidak usah menggunakan rumus-rumus seperti dulu, semuanya sudah diakomodasi oleh software. Zaman sekarang nggak perlu seperti itu, kecuali Anda sekolahnya di Fakultas Ilmu Pasti Statistik. Nah, itu Anda harus keluarin rumus-rumusnya semua. Kalau ini tidak perlu ya, cuma yang ini aja. Nanti bisa diambil contoh ya, cara menyajikan di sini. Nah, kemudian ini sudah selesai di sini. Nah, maka kita di sini akan membahas angket ya, sesuai dengan bab yang kita buka tadi. Ini sudah ya, ini kita close saja ya, atau biarkan ya, biar serem gitu ya. Nah, ini daftar. Kalau Anda mau menyusun daftar pertanyaan, itu harus Anda bayangin nanti analisisnya dikonekkan itu ya, dihubungkan antara analisis datanya. Karena saya kemarin pernah, semester kemarin itu saya waktu anyel itu ya, ceritanya panjang, ceritain di sini sayang banget waktu kita. Jadi ada mahasiswa yang menerjunkan angketnya itu tanpa Y ya, tanpa Y. Jadi
topik utamanya itu tidak ada, yang disebar itu cuma X-nya tok ya. Pada saat minta tolong dianalisiskan ya kan ada 2 orang tuh, ada cewek-cewek 2 ketemu, yang satu saya analisis, kebetulan yang saya analisis yang bener duluan gitu. Setelah saya analisis selesai, dia pulang sudah membawa hasil, seneng banget. Gantian yang satunya, temen putri yang satunya analisis, terus saya cari X-nya mana, terus Y-nya nggak ada. Waduh ya, gagal total itu. Udah gimana ini kok. Nah, jadi dia tuh nyebar angket tapi nggak paham nanti arahnya kemana, sehingga ada yang kurang tuh nggak tahu gitu ya. Nah, jadi terus akhirnya nyebar. Masa nyebar Y dok boleh nggak? Tidak boleh. Jadi kalau nyebar ya seluruhnya, nanti responden bingung loh. Terus ya responden yang kemarin dengan responden sekarang apa bisa sama? Kan beda-beda. Ya Anda mencari yang sama bisa enggak? Tidak bisa. Kalaupun bisa sulit sekali, repot. Ya, terus dikasih angket lagi dia apa enggak ya bertanya-tanya gitu. Dan hasilnya belum tentu memuaskan. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati di dalam penyusunan angket. Kalau perlu diuji coba dulu 5 orang, 10 orang. Ya, diminta ini angket saya kurang apa? Ya, kurangnya apa ini? Brainstorming gitu, 5 atau 10 orang udah banyak itu. Nah, nanti kalau 10 orang itu udah beres, Anda dapat masukan, baru terjunkan berapa ratus orang gitu. Ya, Anda G-form dulu sama teman, tolong kamu ngisi angket ini, kamu bingung nggak gitu. Kalau enak jumpa langsung, kalau angket itu jumpa langsung, nanti baru kalau sudah oke baru Anda bikin G-form. Ini berbagai seluk-beluk tentang tentang pembuatan angket ya. Ini kan ada pretest ya. Nah, pretest inilah yang saya maksudkan tadi, uji coba. Ini ada pilot testing, atau kalau orang psikologi namanya tryout. Ya, tryout itu enggak ngambil banyak orang. Nah, itu bentuk angket misalnya seperti ini, di dalam buku latihan kita ada. Ya, intinya menyusun angket itu harus desainnya yang bagus. Ini kalau print-printan loh ya. Zaman dulu ada print-printan. Zaman sekarang itu ada G-form. Anda buat G-formnya yang bagus ya. Ya, bisa dibentuk-bentuk enggak gitu. Ya, kalau bisa buat indah, buat yang indah. Intinya harus singkat, jelas, jumlah seperlunya. Ya. Jumlah seperlunya tuh artinya tiap variabel, ini ada variabel nih, misalnya apa nih? Esuran. Esuran itu apa sih? Ya, dijelasin. Nanti ndak respondennya esuran, nanti dikira asuransi gitu ya. Oh, esuran itu ternyata keramahan dan kemampuan yang dimiliki oleh staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya begitu. Nah, terus singkat dan jelas, ini nggak ada yang 4 baris nih. Ya, pertanyaannya nggak ada yang 4 baris. Dan setiap pertanyaan yang Anda buat itu seolah-olah Anda yang mengisinya, posisinya seperti responden Anda gitu. Meskipun Anda seorang mahasiswa gitu ya, tapi responden Anda nanti mungkin pedagang ya, pedagang bakso, pedagang kaki lima. Nah, Anda harus menanggapi angket itu, pertanyaan itu harus seperti tukang bakso atau pedagang kaki lima itu. Jangan Anda posisikan Anda sebagai mahasiswa gitu. Apalagi misalnya Anda mahasiswa S2, wah keren gitu kan. Lalu ternyata respondennya pedagang kaki lima. Nah, terus bahasanya bahasa S2 Anda, dia nggak paham. Nanti ngisinya sak penake dhewe nanti kok opo iki. Terus loro wis mbuh, telu wis mbuh. Nah, gitu ta. Nah, nanti Anda jawabannya semuanya wis mbuh itu. Nah, nanti kalau diolah data ya sembuh ya. Nggak tahu hasilnya kayak apa gitu. Nah, paham ya. Oke, ini masuk bertambah tapi tanpa izin ya. Malah syukur ya. Senang ada yang bertugas. Nah, jadi itu seperti itu gambarannya. Kita kembali ke sini lagi. Singkat, jelas, jumlahnya jangan banyak-banyak. Ya, banyak sedikitnya itu ditentukan oleh esuran itu. Bisa diukur berapa pertanyaan sih menurut teori. Ya, esuran itu definisinya apa? Menurut siapa? Terus apa indikatornya gitu. Udah
udah disebutin pasti gitu. Ya, nah maka ini nanti ada jawaban, ya ada jawaban. Terus ini bentuknya indah, mudah, cepat selesai, ya indah, enak disawang, mudah, ya mudah dipahami. Mereka paham terus ngasih jawaban yang tepat, yang pas gitu. Nah, jadi angket itu dari mana? Dari teori-teori yang sudah dituangkan di bab 2. Ini kalau Anda nyusun sendiri loh ya. Karena terpaksa tidak ada lagi, ya nggak ada contoh, nggak ada temuan di jurnal-jurnal, nggak ada, ya udah bikin sendiri. Tapi dari mana? Dari teori-teori yang sudah dituangkan di bab 2 Anda. Ya, teori kan di bab 2 toh. Kalau kuantitatif itu kan teorinya banyak. Kalau kualitatif teorinya sedikit gitu. Atau dari peneliti lain dalam jurnal nasional maupun internasional, atau terbitan lain yang dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan, ya. Ini N-nya delik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hasil jawaban-jawaban ini kalau ngisi 3, 4, 5 itu maka akan Anda rekap ke dalam Excel, ya. Anda rekap ke dalam Excel dan nanti akan dilempar atau diambil untuk program SPSS, JSP, Smart PLS atau apapun, ya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh, misalnya konsepnya angket itu. Ini angket ini konsepnya apa sih? Kok ada assurance, ada empati? Oh, ternyata dia bagian dari konsep service quality atau soft qual. Terus variabelnya apa aja toh? Ini reliability, assurance. Nah, ini saya potong ini. Ya, di atas itu ada lengkapnya, itu ada reliability, responsiveness, assurance, empathy, intangible, ada 5 itu. Ya, kemudian nanti Y-nya apa? Y-nya biasanya kepuasan konsumen atau apa gitu ya. Nah, kemudian ini elemennya adalah pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini lihat UMA Sekarang yang tahun 16 itu halaman 145. Nah, itu nanti di buku latihan itu isinya itu ya. Nanti setelah mendapatkan data dimasukkan ke dalam Excel seperti ini. Ya, ini kan ada 3, 4, 4, 5 toh. Terus nanti jumlahnya 16 dan sekian. Ini kalau di Excel. Kemudian masukkan ini kalau pakai SPSS atau JSP. Ya, kalau Smart PLS itu jumlahnya yang kuning-kuning ini dihilangin, nggak perlu. Smart PLS tidak perlu penjumlahan. AMOS juga nggak perlu penjumlahan. Ya, tapi kalau SPSS, JSP dan EVIUS itu perlu penjumlahan. Kalau EVIUS ini datanya sekunder, ya, tidak perlu angket malah. Gitu ya, ini masuk Excel supaya mudah kemana-mana. Nah, nanti setelah masuk Excel, nah ini adalah latihan 11 yang perlu Anda kerjakan. Ya, dimana Anda mengerjakannya kan yang tadi ya, yang analisis data tadi ya. Analisis data itu apa ya? Udah pakainya SAM PLS dengan alat bantu Smart PLS. Apa yang mau diuji di situ? Outer model yang terdiri dari apa? Inner model yang terdiri dari apa gitu. Terus analisis IPMA, kalau Smart PLS menggunakan IPMA juga ya. Yang udah ikut WSM biasanya kenal IPMA ya. Important Performance Mapping Analysis gitu. Ya, tulis saja seperlunya. Nah, kemudian latihan berikutnya ini latihan berapa? 10. Latihan 10. Yang latihan ini kan sudah ya. Pengukuran kan sudah. Ya, pengukuran yang kemarin itu misalnya kalau pakai angket, oh iya ini pengukuran sebentar, saya ulang sebentar. Kalau pakai angket ya skalanya skala Likert 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 monggo. Pengukuran variabel itu. 1 itu apa? Sangat tidak setuju. 4 itu apa? Sangat setuju gitu. Itu adalah pengukuran. Tapi bagaimana kalau data Anda sekunder? Ya, kalau data sekunder misalnya Anda ingin menghitung ROA. ROA itu apa sih definisinya? Return on asset. Cara menghitungnya gimana? Oh, itu apa dikali apa dibagi
apa sama dengan berapa dikalikan berapa gitu. Nah, itu rumus itu adalah pengukurannya gitu ya. Kalau yang sekunder ya beda ya. Yang sekunder itu hanya rumusnya sudah ada di dalam buku-buku itu. Cara untuk mendapatkan ROA bagaimana, cara untuk mendapatkan CAR bagaimana, ya seperti itu. Nah, ini latihan 10, tinggal Anda mengisi apa alat analisisnya. Terus latihan berikutnya adalah latihan membuat angket. Nah, kalau perlu Anda nggak usah membuat, tinggal nirun ya, tapi diisi nggak usah semua. Ini kan ada banyak nih ya, ini variabelnya apa, misalnya X1 apa, disiplin kerja misalnya, terus pertanyaannya apa ya, Anda isi sedikit aja sebagai tanda kalau Anda itu bisa ya, maka Anda isi. Kalau tidak diisi, bagaimana saya tahu Anda bisa? Anda isi entah 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan, terus diisi jawabannya sekalian ya, etok-etok apa gitu ya. Terus nanti variabel berikutnya ya diisi sedikit aja ya. Ya kalau mau bagus diisi semua, tapi kan nggak usah lah, capek nanti. Dan belum tentu dalam satu variabel itu pertanyaannya harus 8, seperlunya aja, bisa 3, bisa 4 ya. Biasanya berkisar 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau udah belasan, puluhan, misalnya 30 itu kalau di orang-orang ekonomi, orang-orang kuantitatif itu aduh ya, sing ditekokke opo gitu ya, kok banyak banget. Nah, itu ya, ini juga ada dasar teorinya. Ya, sampai variabel Anda sampai habis ya, tapi diisi sedikit-sedikit aja. Nah, begitu. Terus sampai mana ya? Nah, ini juga diisi sedikit aja, jangan dipenuhin semua. Ya, ini kan nanti banyak banget. Anda isi dikit-dikit aja, terus dijumlah. Itu menunjukkan kalau Anda paham aja. Tunjukkan pada saya pada saat penilaian Anda paham gitu, dengan mengisi sedikit. Kemudian ini kalau data sekunder ya, ini yang tadi pagi ikut ikut WSM itu sudah memahami ini ya, bagaimana memasukkan ke dalam e-views ya, atau SPSS ya. Nah, oke, jadi latihannya sampai di sini ya, sampai di situ aja. Sudah selesai. Yang bagian 1 sudah selesai. Ini adalah nanti selanjutnya kita akan mengartikan ya. Etok-etok sudah menganalisis data dan ini hasilnya. Hasil inilah yang kita akan buat ke dalam bab 4 dan 5. Ya, kalau ini adalah kiat-kiat bagaimana cara Anda menyusun jurnal, urutan-urutannya ini ya, ini bagian dari materi sebetulnya. Terus ini adalah contoh bagaimana proses itu. Nah, nanti kita kupas lagi ya, di buku latihannya nanti kita kupas lagi ya. Ini kemarin ada Syarifah itu, oh iya, dia orang asing ya, orang asing, mahasiswa internasional asing, namanya Syarifah siapa gitu. Itu sudah terbit ya, ini terbit di sini di Al-Kindi Center for Research, ini di London ya, di London. Ini Nakayenga Syarifah ini kebetulan pembimbingnya Prof. Ikhwan. Prof. Ikhwan menyerahkan kalau analisis data biar dibantu Pak Nur gitu. Nah, dia langsung ngomong bahasa Indonesia, akhirnya saya ya ngomong dengan dia pakai bahasa asing ya, dia paham ya, maka dia terbit itu ya. Kemudian nama saya ditaruhnya di belakang sendiri dengan ejaan yang benar menurut dia, Nur Ahmed ya. Nah, kalau kita kan Nur Ahmad gitu kan ya, untuk dia ya benar. Nah, ini adalah modelnya seperti itu ya. Nah, oke, kita kembali ke materi sekarang. Ini sampai ke sini. Sampling sudah ya, kemarin sudah kita sampaikan di kelas, sampai kepada penyusunan nomograf ya. Nomograf sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian bab 10 ya, sebentar lagi kita selesai. Baru setengah jam ya, udah cepet banget ini berarti. Sampling sudah, terus sini pengolahan data, oh sudah di WSM ya. Ini sudah kita tinggal aja
Kalau di buku aslinya tuh Some Tools Statistic Reviews. Sebetulnya alat olah data tuh nggak hanya statistik ya, tetapi kalau manajemen keuangan kan ada rasio gitu ya, itu bukan termasuk statistik, tapi itu adalah pengolahan data juga. Jadi Anda boleh teknik pengolahan data, boleh statistik, boleh bukan statistik, misalnya matematik ataupun keuangan gitu, ataupun gabungan gitu. Nah, teknik pengolahan data ini sudah paham, alat analisisnya apa, kemudian alat bantunya apa. Bedakan antara alat analisis dengan alat bantu perhitungan ya, bedakan, karena suka di dalam ujian mesti ditanya kalau Anda mau ujian ya. Kalau tidak ya berarti nulis alat analisis data Smart PLS, keliru ya. Alat analisis data menggunakan SEM PLS dengan alat bantu Smart PLS versi berapa gitu ya. Nah, oke. Kemudian bab 10 sudah ya. Nah, sekarang kita akan melihat wujudnya di dalam skripsi ya. Yang tadi kita bicarakan semua itu kita lihat contohnya di dalam skripsi, supaya Anda kalau mengerjakan tugas itu bisa tepat. Nah, ini saya ambilkan bukan dari perguruan tinggi kita. Dulu mengolah data di tempat saya ya, karena bukan orang UMS ya, maka ya kena cas ya. Tapi kalau Anda minta diajarin analisis data, Anda bawa skripsi Anda, tidak terkena biaya apapun ya, anti ya, nggak boleh. Nah, ini dari UMJ ya, kemudian ini grade-nya S2, namun isinya nanti kayak S1 ya, berarti S1 kita tuh termasuk grade-nya tinggi ya. Ini langsung kita ke halaman yang kita tuju, halaman 72, karena totalnya 147 ini. Nah, ini mengambil responden optik kasum ya. Ini kita nggak perlukan. Ini halaman berapa ini? Halaman 70. Nah, sebentar, saya kebablasan. Oh, ini ya, ke beda halamannya ya. Terus ini 91. Kita pergi ke 72 untuk menunjukkan contoh kepada Anda. Nah, ini saya tunjukkan mulai dari pengukuran angket ya. Nah, ini mulai dari pengukuran angket dan penyusunan angketnya dibentuk dari mana. Sebentar, ini pengukurannya. Ini aja ya, yang ketemu aja. Ya, operasionalisasi variabel ini adalah definisi operasional, itu cuma menjelaskan aja variabelnya apa, terus artinya apa. Nah, ini ya, ini variabelnya Z, itu ini simbolnya aja kinerja ya, kinerja terus diartikan. Terus kinerja itu dimensinya apa aja sih? Untuk pengukurannya itu kuantitas pekerjaan. Nah, ini pertanyaannya, ini target atau output, jumlah siklus. Nah, ini skalanya Likert 1 sampai 5 atau berapa gitu ya. Nah, ini belum diterjemahkan ke dalam pertanyaan. Nanti kalau pertanyaan ada lagi. Cuma ini apa yang namanya ya, skemanya. Ya, skemanya menjadi terbentuk sebuah pertanyaan itu seperti ini. Ya, misalnya, jadi ini pertanyaannya berapa untuk kinerja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dia. Ya, yang mana 10 pertanyaan ini semuanya mengukur dari dimensi yang terbentuk dalam variabel itu. Sumbernya disebutkan. Ya, jadi dari teori kan, dari teori bab 2 kan. Nah, itu kan benar seperti itu. Kemudian insentif. Kemudian ini misalnya ini pelatihan. Pelatihan definisinya apa? Menurut siapa? Terus pelatihan itu dimensinya apa aja sih? Tujuan pelatihan, trainers ya, kemudian materi, metode, peserta ya. Nah, ini dari siapa? Mangkunegara dan seterusnya. Nah, itu cara untuk bikin angket kayak gitu ya urutannya ya. Maka daripada pusing, Anda ngambil dari orang lain
yang reputasinya mencukupi sehingga Anda diterima langsung oleh pembimbing gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada tamu lagi. Oke, bendanya seperti itu. Langsung lagi sumber data, tempat dan waktu penelitian ini data. Sumber datanya primer, sekunder. Udah cuma gitu toh ya. Nah, ini pengukurannya ini ya, skor penilaian ini termasuk pengukuran ini. Ya. Nah, ini data sekundernya hanya untuk bantu aja ya. Bukan data sekunder saja yang digunakan. Kalau data sekunder saja yang digunakan berarti itu mungkin ini ya apa namanya. Kalau ini kan ada primer, ada sekunder ya. Tapi sekundernya ini hanya untuk membantu ya, bukan utama gitu. Ya, ini pasti bukan utama. Kalau utama berarti manajemen keuangan gitu ya. Jenis data ini kuantitatif, kualitatif ini disebutkan semua ya. Nah, tapi harus nunjukin bendanya. Kalau nunjukin dua-duanya, tunjukin bendanya. Jangan didefinisikan tok terus tidak ditunjukin bendanya. Itu enggak kepake. Ya, mending Anda udah jenis data dalam penelitian ini jenis data adalah kuantitatif, yaitu udah gitu tok malah benar. Ya, ini ada kualitatif. Ini untuk apa ini? Nanti membuat orang itu bingung, ini penelitian kualitatif atau kuantitatif, itu kok dua-duanya muncul gitu ya. Nah, itu bisa salah juga toh ini. Ini nggak perlu ya, kalau tempat penelitian ini ya boleh, waktu penelitian ya boleh, tapi jarang disebutkan. Populasi dan sampel udah kita lompatin. Metode pengumpulan data ini ada survei. Nah, ini semuanya disebutin ya. Nah, ini observasi, data yang diambil melalui informasi. Ini tidak, ini bukan. Meskipun ia melakukan, tapi ini bukan metode pengambilan data. Ya, ini keliru ya. Jadi ini harusnya dibuang. Angket tok atau tambah apa ya? Tambah wawancara terbatas gitu. Ya, tapi yang utama adalah angket. Sebutin berapa pertanyaan. Dari mana itu dibangunnya gitu ya. Malah benar itu disebutin semua ya. Terus metode analisis data ini, penelitian ini menggunakan alat analisis data dengan menggunakan ini ya, terus ya, ini salah menyusunnya ya. Harusnya dalam penelitian ini menggunakan analisis data partial least square atau SEM-PLS atau structural equation model partial least square dengan menggunakan alat bantu software Smart PLS. Itu benar. Ini malah Smart PLS yang diunggul-unggulkan gitu. Jadi seakan-akan alat analisisnya adalah Smart PLS gitu ya. Nah, Smart PLS itu SEM PLS itu akan memunculkan ini ya, yang didukung oleh Smart PLS itu memunculkan merancang model struktural atau inner model. Harusnya ini dulu nomor 1 itu merancang model pengukuran, outer model dulu, baru nomor 2-nya inner model ya. Ini bisa salah lagi ya. Ini mungkin dikasihkan ke saya itu kan bukan bimbingan ke saya. Nah, setelah ketemu saya itu perbaikan. Tapi kan perbaikannya nggak dikonsultasikan ke saya, jadi saya nggak punya filenya. Perbaikannya ya dia dengan pembimbingnya. Saya cuma membantu mengolah dan membetulkan bab 3-nya ini. Ya lumayan ya, 1 jutaan lebih kelihatannya kemarin karena dia S2. Nah itu ya, seperti ini nyusunnya. Ini juga harusnya di bab 2 ya. Nah, ini modelnya cuma sederhana. Anda sudah belajar di WSM, nah, cuma Anda tidak pakai ini ya. X1 dan X2 ini tidak dihubungkan. Ini namanya keliru ya. X1 ini harusnya X2. Oke, seperti itu. Selesai sudah ini habis itu kan bab 3-nya selesai toh. Habis itu bab 4 atau membaca hasil. Begitu ya, silahkan ada pertanyaan. Barangkali kita belum 1 jam. Monggo dibuka pertanyaan, silahkan. Mas and Mbak, tes suara, jangan-jangan tidur semua ini. 76 orang. Monggo silahkan bertanya.
Mbak? Ada siapa sajakah ini? Ada satu buku yang belum diambil ya, masih bertahan di meja komputer dosen. Tidak saya sebutkan namanya. Monggo silahkan, ada pertanyaan? Mbak Enmas, tes suara, siapa yang mau ngomong aja gitu? Absen? Mbak Silvi? Cukup, Pak. Ya. Siapa lagi yang mau bersuara? Ya, cuma satu ya. Ada pertanyaan? Ayo. Apapun ya, yang paling mudah. Yang paling mudah bertanya. Ini kok seseorang ingin bergabung ke panggilan ini. Ada yang baru masuk ya. Ya izinkan aja. Selamat datang Mas, selamat datang Mas. Baru masuk, kita mau berakhir. Silahkan bertanya yang baru masuk, Mas Nurmaratu. Boleh nanya nggak? Mas Syamaidar mau bertanyakah atau hanya cek mic? Sebenarnya software yang biasa buat pengolahan data tuh apakah cuma SPSS sama Smart PLS saja sama DSP atau ada lainnya sih? Oh iya, terima kasih Mas. Yang lebih Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Danis. Jadi aplikasi statistik itu ada banyak banget ya, ada banyak banget. Namun tidak seluruhnya memiliki keunggulan gitu. Maka SPSS itu pada zamannya itu yang terbaik atau banyak digandrungi orang. Ya paling tidak seluruh dunia itu sekitar 300-an juta lah yang memakai itu. Nah, kemudian muncul dengan adanya perkembangan teknologi komputer semakin bagus ya, bahasa-bahasa pemrograman semakin bagus, dan orang ingin keluar dari keterbatasan SPSS Mas. Keterbatasan SPSS itu misalnya kalau model MAS itu agak rumit atau sangat rumit, itu tidak bisa selesai, tidak bisa mengerjakan SPSS gitu. Maka muncullah yang namanya SEM. Kalau SPSS itu hanya selesai dengan regresi aja. Ya, regresinya tapi macam-macam, regresi logistik, regresi linear berganda, regresi probit, kemudian multinomial, regresi logit gitu ya. Ya itu model-modelnya seperti itu. Nah, jadi ada banyak Mas. Cuma yang kita pilihkan di dalam WSM itu adalah yang mudah dipakai oleh mahasiswa. Kenapa? Tahun 2020 ke bawah, sebelum saya membawa Smart PLS ke FEB, itu pakainya SPSS semua. Makanya workshopnya namanya workshop SPSS. Nah, mahasiswa setelah diajarin itu mereka nggak bisa menggunakan karena prosedurnya agak bulet gitu ya, agak rumit. Nah, maka mereka banyak menggantungkan analisis data di luar, itu yang kita prihatinkan. Ya, jadi orang luar dapat uang banyak karena nari Anda mungkin nyampe 300, 400, 700 sampai 900 ya. Dan Anda nggak paham gitu. Anda diolahkan tok, bacanya pun nggak bisa. Ya. Nah, maka dari itu saya berjuang keras untuk mencoba berbagai alternatif software. Jadi saya tuh menguasai software itu lebih dari 5. Ya, lebih dari 5. 5 itu sudah kita ajarkan di FEB dan saya melebihi itu karena saya memilih. Ya, maka terpilihlah Smart PLS waktu itu 2020. Kemudian SPSS ini dikejar-kejar juga oleh akreditasi ISO maupun Dikti. Di sini programnya pakai apa? Pakai SPSS sama Smart PLS. Mana lisensinya? Matilah kita. Ya, karena lisensi untuk SPSS itu satu komputer itu lebih dari 5 juta. Kalau komputer kita di lab itu 30, berarti 150 juta itu hanya untuk beli lisensi. Nah, maka saya cari jalan keluar lagi, akhirnya ketemulah JSP yang lebih baik daripada SPSS, tapi dia free. Dan Anda pun bisa menginstalnya sekarang juga dan menggunakannya dengan bebas tapi bagus.
Ya, gitu nggih Mas, jawaban secukupnya. Ya. Gitu nggih Mas Danis. Oke, yang lain ada? Biar pas 1 jam ya. Kalau enggak ya 1 jam kurang 5 menit ya. Nah, baik, jika tidak ada ya absennya diselesaikan, jangan terlalu lama dari akhir kuliah ini ya, supaya nanti hasilnya objektif. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya. Besok Rebu kita tidak ada perkuliahan ya. Yang Jumat masih saya tinjau ya, tapi yang Rebu positif saya pergi ke Semarang. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Kuliah ini kita rekam, nanti bagi yang tidak masuk nanti bisa minta izin untuk diakses. Terima kasih. Assalamualaikum.